Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang pertama ini sebenarnya tidak ada materi perkuliahannya ya, tapi kita membahas tentang kaitannya dengan kontrak belajar selama 1 semester ini. Ya, nanti kontrak belajar ini saya sampaikan singkat ya, karena tadi sudah saya kirimkan di Google Classroom. Nanti bisa ditanggapi oleh kalian. Saya bacakan singkat saja dan penjelasan yang singkat. Nanti bisa ditanggapi. Kalian bisa menanyakan. Kalau sudah cukup, ya kita sepakati bersama kontrak belajar selama 1 semester ini. Oke. Kaitannya dengan kehadiran dan ketidakhadiran perkuliahan. Ya. Jadi ketika perkuliahan itu dilaksanakan, maka ada beberapa ketentuan kaitannya dengan kehadiran dan ketidakhadiran. Mahasiswa dianggap hadir jika mengisi presensi online yang via Google Form ya, yang sudah saya share di Google Classroom dari kemarin-kemarin, yang nanti absensinya itu kan ada beberapa pertemuan. Ini berarti pertemuan yang pertama. Jadi klik yang pertemuan yang pertama. Ya, nanti berikutnya juga pertemuan kedua, tinggal diklik saja Google Form-nya, terus kemudian di jam kuliahnya diisi. Nah, dan juga mengikuti perkuliahan tidak hanya mengisi presensi online, tapi juga mengikuti perkuliahan secara daring. Nah, khususnya adalah yang Zoom ini. Kemudian mahasiswa yang tidak dianggap hadir, jika tidak mengisi presensi online tepat waktu. Nah, ini tepat waktu ini berarti sesuai dengan jadwal kuliah ya. Ini asli jadwalnya kan jam 10, tapi kita mulai jam setengah 10 sampai sejam setengah. Ya, tapi saya beri waktu 2 jam biar nanti absensinya lebih bisa terisi gitu ya. Nah, walaupun kalau tidak mengisi presensi online, walaupun mengikuti perkuliahan Zoom ini, saya tidak bisa menjamin bahwa mahasiswa itu hadir karena saya tidak bisa mengecek satu persatu ketika yang di Zoom ya. Karena saya kerepotan kalau misalkan mencari nama-nama di Zoom ini yang kemudian dijadikan sebagai acuan bahwa mahasiswa mengikuti perkuliahan. Tapi dengan presensi online maka sangat terbantu sekali untuk saya untuk mengecek apakah mahasiswa itu hadir atau tidak. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir dalam perkuliahan daring tetap mengisi presensi online dengan mengklik pilihan di Google Form itu kan ada izin, ada sakit ya. Yang penting ada ngisinya gitu ya. Nanti kalau misalkan tidak mengisi pilihan itu, kalau dia tidak hadir ya, maka dianggap alfa. Ya, ini juga menjadi sesuatu yang merugikan mahasiswa tentunya. Selanjutnya kaitannya dengan sistem penilaian ya. Sistem penilaian perkuliahan kita ini akan dibagi menjadi 4 bagian, 4 rincian. Yang pertama kaitannya dengan kehadiran. Uniku sudah menyatakan bahwasanya minimal kehadiran setiap total pertemuan itu 75%. Nanti persentase penilaiannya adalah 20%. Kemudian tugas makalah 20%, ada UTS 30%, ujian akhir semester 30%. Jadi kita akan ada pertemuan sebelum UTS dan juga ada pertemuan setelah UTS. Nanti pertemuan-pertemuan yang sebelum UTS itu menjadi bagian dari pertanyaan-pertanyaan ujian yang sebelum yang UTS. Mata kuliah-kuliah atau materi-materi yang setelah pasca UTS ya, maka nanti akan menjadi materi-materi yang akan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya di ujian akhir semester atau di UAS. Masing-masing UTS dan UAS itu persentase penilaiannya adalah 30%. Jadi totalnya semuanya 100%. Kehadiran 20%, kemudian tugas makalah 20%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Kemudian aturan kaitannya dengan selama perkuliahan. Nah, ketika menggunakan Zoom seperti ini, ya bukan yang Google Classroom, harap pakaian yang sopan ya. Yang perempuan juga mungkin yang perkuliahan di selain yang PAI mungkin ada yang tidak pakai kerudung ya. Tapi untuk yang PAI ya, untuk kelas PAI tolong memakai kerudung terlebih dahulu ya. Ya, setelah itu ya silakan mengikuti kebiasaan yang sehari-harinya. Jadi kalau yang pas mata kuliahnya PAI ya pakai kerudung. Kemudian makan minum boleh ya, silakan kalian kalau misalkan mau makan mau minum sambil kuliah boleh.
gitu ya. Jadi yang penting nyaman, yang penting santai, tapi dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Mahasiswa dimohon juga untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet ya, agar terus dapat mengikuti perkuliahan. Mungkin sinyal di kamar sulit, ya pindah ruang tamu atau ruang makan, gitu ya. Atau bisa juga halaman rumah. Yang jelas harus mengantisipasi adanya gangguan sinyal internet. Mahasiswa juga diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring, baik dan tuntas. Jadi sudah ada Google Form yang diisi, kemudian diminta untuk mempelajari kontrak belajar, dan juga kita lanjut dengan yang Zoom. Proses-proses itu diharapkan diikuti semuanya secara tuntas oleh mahasiswa. Nah, nanti alat dan media pembelajaran kita adalah ya alatnya handphone, laptop, ya, atau komputer, itu menjadi alat utama kita dalam pembelajaran. Medianya, media pembelajarannya, nah, daring ini adalah Google Classroom. Ya, ini yang menjadi pusat kita menginformasikan dan beberapa file juga kita share di Google Classroom. Jadi menjadi inti dari perkuliahan kita. Ya, dibandingkan WA, Google Classroom memang memiliki keunggulan tersendiri karena file atau data yang disimpan di Google Classroom aman. Kalau di WA itu kan ketika di-share di WA, maka akan disimpan di HP, di memori HP. Kalau HP-nya hancur, rusak, laptopnya rusak, nah itu kan WA ini akhirnya tidak lagi menyimpan data yang sudah di-share itu. Tapi kalau di Google Classroom, selama tidak dihapus, aman. Sehingga administrasi, pengarsipan data-data yang pada saat perkuliahan itu semuanya aman di Google Classroom. Kemudian juga via Zoom seperti ini. Ya. Kemudian YouTube. YouTube ini adalah, ini kan saya rekam ini ya. Zoom ini saya rekam, nanti setelah itu hasil rekaman ini saya share di YouTube perkuliahan. Nanti akan saya kirimkan link YouTube-nya biar nanti kalian bisa melihat proses perkuliahan via Zoom ini ya, melalui YouTube. Nah, bagi yang mungkin kesulitan sinyal itu kan sangat membantu sekali bahwa tetap bisa mengikuti Zoom walaupun tidak secara langsung ya, mungkin lewat YouTube. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan tugas terstruktur atau makalah. Nanti makalahnya tidak perlu di-print ya. Makalahnya tidak perlu di-print, diketik, kemudian di PDF-kan filenya, terus nanti di-share di Google Classroom ya. Ketentuan kertasnya A4S. A4S itu kalau dalam laptop itu letter ya. Kemudian fontnya 12 Times New Roman ya. Kemudian spasinya jarak antara baris satu dan yang lainnya 1,5 spasi. Ya, kemudian kanan yang bagian kanan itu 2 cm, kiri yang 3 cm, atas 3 cm, bawah 2 cm. Nah, ini aturan kertasnya. Dan footnote dan referensi harus ada minimal 2 buku. Kalau skripsi itu kan 30 buku ya, referensinya itu harus ada 30 buku kalau yang skripsi. Kita mulai belajar ya minimal 2 buku dulu lah ya, karena masih awal-awal minimal 2 buku untuk dijadikan sebagai referensi. Jurnal termasuk buku ya, jurnal termasuk buku. Kalian bisa juga mendownload Google Playbook di Play Store ya. Itu nanti Google Playbook itu ada beberapa buku yang tersimpan di situ. Itu bisa dibaca secara online ya. Jadi silakan Google Play Store ya dibuka, terus kemudian download Google Playbook ya, Playbook. Nanti di situ di dalamnya ada banyak buku-buku ya, itu bisa dibaca secara online. Nah, nanti referensinya ya, sesuai dengan referensinya pakainya footnote. Footnote itu adalah keterangan referensi yang berada di bawah tulisan ya, di bawah tulisan yang makalahnya itu ada garis di bawah, itu footnote modelnya. Ya. Jadi nanti footnote ini dituliskan siapa pengarang bukunya, misalkan pengarang bukunya Ahmad, judul bukunya misalkan Pendidikan Agama Islam. Ya. Jadi Ahmad, Pendidikan Agama Islam, kemudian tutup kurung, misalkan diterbitkan di kota Yogyakarta, misalkan tutup kurung Yogyakarta (2), misalkan penerbitnya Pustaka Ilmu, berarti Yogyakarta (2), Pustaka Ilmu, diterbitkan tahun 2020, berarti Yogyakarta (2), Pustaka Ilmu, 2020, tutup kurung, HLM. HLM ini halaman. HLM, titik, diambil di halaman berapa? Misalkan halaman 10, berarti HLM 10 titik. Itu cara penulisan referensinya. Ya.
Kemudian halaman isi minimal 5 lembar. Ya. Halaman isi itu tergolong dari pendahuluan sampai ke kesimpulan. Ya. Pendahuluan sampai kesimpulan itu adalah halaman isi. Sudah saya kirimkan kaitannya dengan jadwal perkuliahan dan juga materi-materi perkuliahan sebelum saya kirimkan yang kemarin ya sudah saya kirimkan. Silakan bisa dibaca di situ. Ya, jadi ada beberapa poin-poin yang bisa dibahas dalam isi makalah itu. Nanti cover bukan termasuk dari 5 lembar ini, cover lain lembar lagi. Jadi nanti ada covernya nanti judul makalah, kemudian tugas mata kuliah PAI kelas M berapa ini? M2 ya, M2. Terus kemudian di bawahnya ada logo Unwiku. Setelah itu disusun oleh kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Terus Unwiku 2020. Nah itu yang kaitannya dengan covernya. Ya. Terus selanjutnya kaitannya dengan pembagian kelompok. Saya belum mendapatkan absensi dari Unwiku, ya, sehingga saya belum tahu nama-namanya siapa saja ini. Tolong nanti yang menjadi Kosma, yang ketua kelas, ya, tolong mungkin dibikinkan sementara absensi baru, ya, absensi manual yang dibikinkan oleh kelas, sehingga saya tahu orang-orangnya, sehingga pembagian kelompok ini jelas. Nanti materi yang akan dipresentasikan 10 materi, mahasiswa akan dibagi 10 kelompok, presentasinya dilakukan dalam bentuk video. Tadi kelas yang M1 itu mintanya gini, presentasi yang disampaikan mahasiswa bentuknya video, ya. Nanti video itu di-upload di Google Classroom. Terus setelah itu nanti saya klarifikasi, menjelaskan atau mengarahkan atau juga mengomentari kaitannya dengan video yang dibuat sebagai presentasi itu melalui Zoom. Jadi Zoom-nya itu saya, kalau mahasiswa tidak pakai Zoom, pakainya video yang dibuat, terus kemudian diupload di Google Classroom. Tapi kalau yang kaitannya dengan penjelasan saya, itu semuanya pada Zoom. Mungkin kita samakan saja persepsi tugas ini, tugas presentasi mahasiswa ini dengan kelas yang pertama itu ya. Jadi presentasinya pakai video, ya. Terus kemudian nanti setelah itu di-upload di Google Classroom, saya akan menjelaskan materi itu, ya, karena kan barangkali belum jelas, belum lengkap yang disampaikan oleh presentasi mahasiswa itu, nanti saya jelaskan ulang. Nah itu lewat Zoom kalau yang saya. Itu yang disepakati pada kelas yang M1 ya. Mungkin M2 juga sama saja ya biar nanti tidak berbeda gitu ya, biar satu suara gitu aja. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan nanti jumlah kelompoknya ini kan ada tadi berapa? 45 ya. 45 kelas mahasiswa, berarti dibagi 10 kelompok, masing-masing ada ada yang 5 orang satu kelompoknya, ada yang 4 orang. Yang 5 orang itu saya tentukan saja, itu kelompok 1 sampai 5 itu 5 orang. Sisanya adalah 4 orang. Karena 45 masalahnya dibagi 10 kan, jadi ada yang 5, ada yang 4. Kelompoknya ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Ya. Kemudian dikerjakan secara kelompok. Presentasinya dibuat PPT, ya video. Ya kalau video ya mungkin tidak PPT jadinya ya, bikin video saja. Kalau bisa ya PPT-nya tetap dibikin, ya singkat poin-poinnya saja. Nanti PPT dan makalah itu di-upload di Google Classroom. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang lain, kelompok yang lain kepada kelompok yang presentasi, nanti ditulis. Ya. Bila perlu, ya mungkin kita diskusinya lewat Google Classroom, itu juga pertanyaan itu bisa didokumentasikan sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Barangkali ada pertanyaan yang cukup menarik, yang itu perlu dibahas dalam materi perkuliahan. Terus selanjutnya kaitannya dengan materi perkuliahan ini. Materi perkuliahannya untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua, yang pertemuan pertama ini kontrak belajar ini. Kita dengan saya sebagai dosen dan mahasiswa nanti menyepakati kontrak belajar ini. Kemudian yang pertemuan yang kedua, peran Islam dan misi Islam,
ini nanti tetap dosen yang akan menyampaikan materinya. Jadi baru pertemuan yang ketiga, kelompok 1 mulai mempresentasikan makalahnya. Nanti kalau M1 menyepakati bahwa presentasinya mahasiswa itu pakai video, ya, nanti pakai video saja, terus kemudian di-share di Google Classroom. Nanti biar ditanggapi sama teman-teman yang lain, ya video itu, baru setelah ditanggapi, ya setengah jam, nanti saya membuka Zoom. Nah, nanti Zoom inilah yang kemudian saya akan menjelaskan materi yang ke-1 secara lengkap, ya. Ya, terus juga menanggapi mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab, sehingga saya juga akan menjawab pertanyaan itu lewat Zoom. Kemudian berikutnya kelompok 2, ya, pertemuan berikutnya kelompok 3 dan sampai kelompok 5. Nah, sampai kelompok 5 ini kita berhenti karena akan ada UTS setelahnya. Ya, akan ada UTS. Setelah UTS kita lanjut lagi materi yang kelompok 6, ya, akhlak tasawuf. Materi-materi ini bisa kalian lihat secara lengkap di jadwal perkuliahan dan materi perkuliahan yang sudah saya share di Google Classroom, ya. Nah, ini beberapa hal, ya, UTS dan UAS, ya, mungkin aturannya seperti ini, ya. Nanti kita akan daring, ya, soalnya kita buat melalui Google Form atau mungkin Quizzes, ya. Ya, mungkin Google Form lebih singkat, padat, ya. Kalau Quizzes memang agak sulit masuknya. Ya, mungkin itu penjelasan singkat saya, ya, karena kalian juga sudah mempelajari tadi kaitannya dengan kontrak belajar yang sudah saya share di Google Classroom. Mungkin ada pertanyaan yang disampaikan ke saya, atau mungkin ada tanggapan. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan. Saya terus mengenal selaku itu ketua kelas M2 itu. Ya. Ada yang non muslim di kelas, jadinya nggak 45 mahasiswa. Jadinya kalau nggak salah ada 4 orang. Ada berapa yang non muslim? Yang non muslim. Ada 4 orang kalau nggak salah. Ada 4 orang, berarti 41 ya. Berarti ya kelompok 1 itu karena pertama mungkin jadi 5 orang, ya. Yang sisanya kelompok 2 sampai 10 itu berarti 4 orang, kayak gitu, ya. Nanti tolong Mas Tulus ini di absennya mungkin dimintakan ke absensi absen yang resmi dari jumlah totalnya, atau membuat sendiri nggak apa-apa, ya. Tahu ini ya nama-namanya semuanya, ya. Oh iya, tahu, Pak. Ya, nanti dibikinkan, terus nanti dibikinkan kelompok-kelompok. Nanti kelompok 1 5 orang, yang sisanya dalam 4 orang. Untuk yang non muslim, ya, itu nanti bisa menghubungi admin fakultas karena ada mata kuliah pendidikan agama non muslim sendiri, ya. Apakah Kristen, apakah Hindu, Buddha, itu ada sendiri ininya mata kuliahnya, sehingga tidak perlu mengikuti perkuliahan yang pendidikan agama Islam. Gitu. Jadi tidak perlu absen ke PAI, ya, tapi silakan bisa absennya ke yang pendidikan agama yang bersangkutan. Itu, ya. Mungkin yang lain tanggapan? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kan nanti kan tugasnya kan yang berkelompok itu kan PPT sama makalah, ya, Pak, ya? Iya, betul. Itu nanti yang di video itu jadi kita presentasi di record atau kelihatan muka, atau cuma PPT-nya doang kita ngomong gitu, Pak? Ini audio iya, tadi kan kita mengikuti yang M1 saja. M1 itu menyepakati gini. Jadi yang dipresentasikan kan PPT. Karena poin-poin pentingnya saja yang disampaikan, sehingga singkat, padat, dan efisien waktunya. Tidak terlalu panjang. Nanti kalau makalah, nanti malah baca makalah masalahnya. Terlalu panjang, gitu kan. Sehingga poin-poin penting saja yang di video, terus kemudian di-share ke Google Classroom, ya, di awal perkuliahan. Nanti ditanggapi oleh teman-teman yang lain setelah membuka dan melihat video itu. Tanggapi, terus nanti beberapa menit kemudian nanti akan saya buka Zoom yang kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan dengan sesuai dengan tadi yang sudah dipresentasikan oleh mahasiswa, ya. Barangkali mungkin ada kekurangan tentunya, yang ada pertanyaan yang mungkin juga belum dijawab. Nanti saya akan menyelesaikan itu semua lewat Zoom. Jadi yang presentasi mahasiswanya lewat video,
yang dibaca adalah yang PPT. Biar nanti Iya, yang tidak PPT. terlalu ya. Ya, yang PT berarti nggak perlu kita nampak muka ya Pak ya, cuma audio doang ya Pak ya. Karena video ya tampak muka. Ya, tampak muka ya. Jadi wajahnya Iya, iya. kelihatan gitu di video. Oh ya. Bukan audio yang rekaman ini ya suara bukan, tapi yang Oh, video. oke, oke. Karena nanti Berarti akan saya share di YouTube masalahnya. oh ya, berarti satu kelompok itu 5-5-nya nampak semua ya Pak ya. Ya bisa digabungkan videonya kayak gitu. Kan bisa Oh diedit iya, kan. iya. Nah, ya. Nanti misalkan Oh, oke, satu oke. persatu mau menyampaikan silakan, nanti kan diedit ininya videonya. Mungkin si A misalkan itu mau membahas poin yang A ya, pendahuluan misalkan. Terus yang satunya poin yang B ya, tentang pengertian misalkan. Nanti kan bisa digabungkan kan? Ya, video ini kan Ya, baik Pak. gitu. Ya, Gitu ya. terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi. Nanti karena ini masih pertama ya, kita mulai 9:30. Nanti saya juga meminta yang kelas di IAIN itu saya minta juga mundur lagi. Jadi 10:30 di sananya. Kan mulainya 10:15. Nanti saya minta yang di sana juga mundur ya. Jadi jam 10:30 biar nanti kita belajarnya 1 jam gitu, enggak tabrakan gitu ya. Karena masih pertama jadi ya kita masih ya seperti ini dulu lah gitu ya. Mungkin minggu depannya sudah kita mulai ini. Nanti akan saya sampaikan ke yang kelas IAIN kalau saya tabrakan dengan yang UNIKU sehingga nanti minta agak mundur 10:30. Mungkin ada yang lain, silakan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang kalau di Zoom belum muncul ya nanti bisa ditanyakan di Google Classroom ya. Tapi yang di poin ini saja, di poin yang kontrak di nggak bikin sendiri ya, nggak bikin kolom pertanyaan sendiri, tapi di kolom di bawahnya kontrak belajar itu. Kan ada file yang saya kirimkan kontrak belajar, nah itu di bawahnya komentar itu silakan ditanyakan kaitannya dengan kontrak belajar. Gitu. Mungkin ada yang lain, silakan. Cukup ya? Cukup Pak. Ya, cukup. Kalau cukup nanti bisa silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang karena mungkin di sini belum muncul pertanyaan-pertanyaan baru, ya mungkin bisa jadi setelah itu ada muncul pertanyaan. Nanti bisa ditanyakan di Google Classroom di ini ya, di bagian yang kontrak belajar itu. Jangan membuat ini lagi karena nanti terlalu banyak di komentarnya. Jadi bikin yang di bawahnya komentar yang di bawahnya kontrak belajar kuliah PAI. Mungkin kalau itu sudah cukup, kita sepakati kontrak belajar ini ya. Dan kita cukupkan pertemuan pertama kita. Ini sudah direkam ya, nanti saya kirim rekaman ini ke YouTube ya. Kita tutup perkuliahan kita pertama ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, ya.